selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menceritakan kepada kalian hantu dalam kebudayaan Batak yaitu Begu Ganjang. Boleh di next. Nah, ini anggota kelompok kami ada Adinda, ada Claudia, ada Laura, dan ada saya sendiri Safina. Oke, jadi ini apa-apa saja yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama, kami akan membahas pembukaan secara garis besar apa sih ilmu hitam itu, terutama apa santet itu. Yang kedua, kita akan membahas asal-usul dari Begu Ganjang itu sendiri, lalu bagaimana Begu Ganjang itu dipandang dalam multi perspektif, dan Begu Ganjang dalam kriminologi sendiri, lalu terakhir ada kesimpulan dan penutup. Oke, jadi ini buku sumber utama kami. Ini judulnya Agama Suku dan Batakologi yang dikarang oleh Rudolf Pasaribu tahun 1988. Buku ini sendiri menjelaskan secara general mengenai suku Batak di berbagai aspek kehidupan, baik dari kepercayaannya, adat istiadat, hingga kehidupan sosialnya. Nah, kami juga menggunakan beberapa sumber pendukung seperti banyak jurnal-jurnal, juga wawancara dengan beberapa narasumber yang nanti akan kami sampaikan di poin-poin selanjutnya. Boleh next. Nah, sebelum kita mulai ke Bego Ganjang, sebenarnya apa sih ilmu hitam itu? Jadi ilmu hitam itu masih banyak dipercaya oleh masyarakat dan masyarakat itu masih percaya kalau kesialan-kesialan atau penyakit yang mereka alami itu merupakan akibat dari ilmu hitam. Ilmu hitam ini sendiri dia merupakan kekuatan gaib yang memiliki konotasi destruktif yang ditujukan untuk mencelakakan orang lain. Nah, bedanya dengan santet itu apa? Santet ini adalah salah satu penggunaan ilmu hitam dari jarak jauh untuk menyakiti korban tanpa menyentuh. Tujuannya itu bisa untuk membalaskan dendam, melampiaskan amarah atau kekesalan, dan lain-lain. Di Indonesia itu sendiri, ilmu hitam biasanya diwarisi secara turun-temurun. Akan tetapi, keberadaan ilmu hitam ini sangat sulit dilacak karena tidak memiliki variabel yang jelas. Kenapa tidak bisa dilacak? Karena variabel yang tidak jelas ini itu merupakan dari unsur-unsur gaib yang mereka pakai di dalam ilmu hitam dan juga santet-santet ini. Nah, penggunaan yang menyebar luas di Indonesia ini memiliki ciri khas masing-masing di tiap-tiap sukunya. Salah satu yang akan dibahas pada presentasi ini adalah ilmu hitam melalui perantara begu atau hantu yang berkembang di kebudayaan Batak, yaitu Begu Ganjang. Boleh next. Oke, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu nih bagaimana eh, keadaan di zaman dulu sampai pada hari ini orang-orang mengetahui yang namanya Begu Ganjang. Nah, pada zaman dahulu itu Raja Patik Tampu Bolon menjelaskan, ini bisa dibaca bahasa Bataknya, saya akan bacakan bahasa Indonesianya, yang artinya adalah tidak ada agama Batak. Gak pantas menjadikan Batak sebagai agama karena orang Batak itu tidak hidup dalam agama, melainkan dalam adat Batak atau Habat Tahun. Nah, walaupun begitu, eh, di dalam adat itu sendiri, orang Batak juga sudah memiliki konsepsi keagamaan, tetapi hanya belum menyadarinya. Nah, dalam kepercayaan kesukuan ini, masyarakat suku Batak belum mempercayai adanya Tuhan. Tetapi mereka meyakini bahwa seseorang yang telah dilahirkan terlebih dahulu di dunia ini dan kemudian diformulasikan sebagai debata yang dapat memberikan berkat atau pasu-pasu kepada orang atau keturunannya. Ini yang lagi klik print di sini adalah orang yang lahir terlebih dahulu atau yang dipercaya sebagai orang pertama yang lahir sebagai suku Batak dan mereka keturunan adat Batak menjelaskan bahwa ialah mula jadi Nabalon atau dialah yang menciptakan semuanya. Selanjutnya, ketika kepercayaan Hindu Buddha masuk ke tanah Batak, masyarakat mulai mempercayai sebuah konsep kealahan yang dijelaskan sebagai mula jadi Nabalon atau Allah ini dan kemudian berada dalam suatu konsepsi yaitu debata asiasi sebagai suatu lambang kesatuan dan totalitas. Nah, dalam konsep ketuhanan ini dikenal dengan istilah debata natolu atau disebut juga dengan Allah Tritunggal yang dibagi menjadi tiga, yaitu debata Batara Guru atau spiritual, ritual agama, adat istiadat, dan berada di posisi atas atau Banua Ginjang. Dan yang kedua adalah debata Saripada, yaitu kehidupan manusia yang bersifat duniawi, berada di Banua Tonga atau di posisi tengah. Dan yang terakhir ada debata Mangala Bulan yang merupakan musibah, penyakit, kematian yang berada di Banua Toru atau di posisi bawah.
Nah, para debata ini kemudian memiliki hubungan dengan manusia, hubungannya sangat erat dalam kepada manusia dan juga jalan hidupnya, di mana baik buruknya jalan hidup manusia itu ditentukan dengan bagaimana respon debata Natolu ini kepada kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya ada juga masyarakat Batak mengenal istilah tondi dan begu. Sebenarnya apa sih bedanya tondi dan begu itu? Nah, tondi merupakan roh, nyawa, atau jiwa yang berada di dalam tubuh manusia, satu kesatuan dengan manusia, dan manusia disebut hidup karena memiliki tondi. Ketika tondi itu pergi dari hidup manusia, atau kita kenal dengan kata meninggal, mereka akan menetap di sekitar tubuh tersebut selama 11 hari untuk laki-laki dan 9 hari untuk perempuan. Nah, setelah itu, masyarakat suku Batak mempercayai bahwa tondi tersebut akan berubah menjadi begu. Begu inilah yang kemudian menimbulkan rasa takut bagi manusia yang hidup dan sebagai faktor utama seorang Batak mengkultuskannya dan menjadi dasar dari kebaktian sebagai bentuk penghormatan kepada para begu yang mereka percaya akan marah apabila tidak dihormati. Nah, orang Batak pada masa itu merasa kurang penting untuk menjalin hubungan dengan para debata yang ini, tetapi mereka merasa perlu untuk menjaga hubungan dengan leluhur mereka yang sudah meninggal, sehingga mereka tuh sering melakukan dalam seiring berjalannya waktu mereka sering melakukan upacara penghormatan yang kemudian membuat masyarakat suku Batak itu jatuh ke dalam suatu ritual penyembahan berhala atau yang dikenal dengan nama Sipelebek. Nah, selanjutnya, sebagai main karakter dari presentasi atau cerita kami hari ini adalah Begu Ganjang. Siapa sih sebenarnya Begu Ganjang? Begu Ganjang dalam masyarakat adat Batak adalah sebuah fenomena atau tokoh yang atau isu juga disebut seperti itu sebagai suatu masalah sosial. Dan hal ini terjadi karena Begu Ganjang adalah suatu ada termasuk dalam suatu praktik ilmu hitam di mana seseorang perlu melakukan ritual dan sesajen untuk dapat memelihara dan membuat bego ganjang patuh terhadap tuannya atau pemeliharanya. Nah, selain praktik ilmu hitam, bego ganjang juga digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan atau seseorang yang tidak disukai oleh pemiliknya dengan cara membunuh atau menyiksa seseorang secara perlahan-lahan. Nah, zaman dulu di Bonapasogit atau di desa ketika ada seseorang yang meninggal secara tiba-tiba, maka masyarakat di sekitar desa itu akan dengan cepat menyebarkan desas-desus mengenai berita kematian mendadak tersebut. Dan hal itu membuat mudahnya tuduh menuduh di antara masyarakat desa yang sudah menuduh sekiranya siapa sih yang memelihara begu ganjang dan mengirimkan begu ganjang kepada orang yang tiba-tiba meninggal tersebut. Nah, umumnya terdapat beberapa faktor yang membuat seseorang melakukan praktik pengiriman begu ganjang seperti adanya kecemburuan sosial, persoalan ekonomis, persaingan politis, hingga dijadikan tumbal untuk melakukan sesajen begu ganjang ini. Nah, fun fact-nya adalah masih ada yang percaya mengenai begu ganjang sampai hari ini. Oke, jadi kita lanjut dari penjelasannya Laura. Sebenarnya tadi penjelasannya Laura udah cukup komprehensif juga, tetapi kita juga perlu tahu nih sebenarnya asal usulnya Begu Ganjang itu apa sih? Tapi sebelum mulai masuk ke Begu Ganjang, kita perlu tarik dulu nih dari istilah Begu itu sendiri. Jadi Begu itu apa sih? Jadi secara umum Begu itu berasal dari kepercayaan masyarakat Batak mengenai adanya kehidupan setelah orang meninggal. Nah, kepercayaan ini juga terdapat dalam falsafah Batak yang berbunyi sesudah manusia meninggal tubuhnya menjadi tanah, nafasnya jadi angin, roh atau tondinya tersebut berubah menjadi Begu. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka Begu juga diyakini akan memiliki kehidupan di alam lain layaknya manusia atau layaknya seperti sebelum ia meninggal. Nah, dengan ini para begu dianggap juga memiliki profesi dan jabatan, bahkan para begu ini berkumpul dan melakukan perang satu sama lain. Nah, keyakinan ini kemudian menimbulkan ketakutan yang berkembang menjadi suatu kepercayaan bagi masyarakat untuk mengadakan pengkultusan seperti yang tadi Laura bilang. Nah, masyarakat juga percaya ketika begu ini tidak dihormati, maka begu ini akan marah. Nah, selain itu, diketahui pula bahwa kehidupan para begu ini tergantung pada manusia yang memberikan mereka persembahan atau sesajen seperti contoh ilustrasi di bawah ini. Nah, sehingga masyarakat suku Batak juga memiliki kebiasaan untuk melakukan
persembahan atau yang tadi Laura bilang penyembahan berhala. Kemudian dalam kepercayaan masyarakat suku Batak, Begu ini terbagi menjadi 2 tingkatan. Seperti yang ada di PPT, tingkatan yang bawah itu disebut sebagai Sumangot, yang artinya itu begu yang sudah lama meninggal tapi selama hidupnya itu tidak memiliki status yang tinggi di masyarakat. Makanya kalau dalam piramida itu biasanya kita disebutkannya di struktur yang bawah. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah bego yang derajatnya itu tinggi karena selama hidupnya itu memiliki pengaruh di masyarakat. Misalnya seperti misalkan dia raja atau penguasa. Nah, dengan ini maka bego itu harus dihormati. Nah, selain tingkatan, para bego ini juga dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu roh alam yang dapat berupa homang atau jin dari hutan yang dapat menjebak manusia, atau bisa juga menjadi solobean atau penguasa danau. Yang kedua adalah kelompok roh manusia, di mana roh manusia ini dibagi menjadi beberapa jenis, yang salah satunya itu adalah begu ganjang. Nah, begu ganjang sendiri merupakan kumpulan para begu jahat yang berbentuk panjang dan sering mencekik hingga menyebabkan kematian yang mendadak. Nah, meskipun begu ini terdiri dari berbagai jenis, tapi begu sendiri dalam masyarakat Batak itu memiliki cenderungan untuk diartikan sebagai tenaga yang merusak kesehatan. Maka dengan ini masyarakat Batak percaya jika seseorang bertemu begu, maka orang tersebut akan mengalami penyakit yang disebut sebagai si jumpang-jumpangon atau penyakit yang disebabkan karena bertemu makhluk halus. Oke, nah jadi sebagai salah satu jenis begu ganjang ini seringkali menjadi pembicaraan di antara masyarakat suku Batak, di mana cara kerja begu ganjang ini pada dasarnya seperti yang bisa dilihat di ilustrasi di bawah. Jadi begu ganjang itu akan mencelakai orang yang dituju atau di sini disebut sebagai target X berdasarkan keinginan dari si pemiliknya. Nah, cara mencelakainya itu gimana? Caranya adalah bau ganjang itu dipercaya akan mencekik si targetnya ini hingga targetnya tersebut meninggal secara mendadak. Nah, seperti bagian sebelumnya, maka bau ganjang juga diketahui dipelihara dengan cara diberikan sesajen. Nah, tujuannya supaya bau ganjang ini bisa menetap dan patuh terhadap pemiliknya. Dengan patuh, maka bau ganjang ini bisa diarahkan untuk menjadi alat balas dendam oleh pemiliknya. Nah, berdasarkan pemahaman ini, maka masyarakat Batak juga percaya ketika ada seseorang yang meninggal mendadak, maka itu pasti disebabkan oleh ulah dari bau ganjang. Nah, kemudian gimana sih reaksi masyarakatnya ketika ada suatu kematian yang mendadak? Nah, reaksi masyarakatnya ini kemudian ketika melihat ada seseorang yang meninggal secara mendadak, maka ada satu masyarakat yang pasti akan berkata bahwa, oh ini pasti ulahnya bau ganjang. Maka berita ini akan tersebar dari mulut ke mulut, baik di sawah maupun di lapo, mengenai siapa-siapa saja sih yang kemungkinan memelihara dan mengirim begu ganjang ke orang yang meninggal secara mendadak tersebut. Nah, berita mengenai kematian akibat begu ganjang ini kemudian akan semakin meluas dan mengakibatkan adanya saling tuduh di antara masyarakat. Dalam kebanyakan kasus, orang-orang atau keluarga yang dituduh memiliki begu ganjang merupakan orang yang dikecualikan atau memiliki kebudayaan yang berbeda dari masyarakat di suku Batak. Tapi jika ada seseorang yang dipercaya memiliki begu ganjang ini, maka orang tersebut akan langsung diberikan penghakiman massal seperti yang dicontohkan, yaitu pengusiran ataupun tempat tinggalnya dibakar. Dan ada satu kasus juga nanti akan diceritakan bahwa sampai orang tersebut ikut dibakar serumah-rumahnya. Nah, kenapa sih cara pembakaran ini dipilih oleh masyarakat sebagai penghakiman massal? Karena menurut kepercayaan masyarakat Batak, ketika rumah atau orang tersebut dibakar, maka bau ganjang itu akan ikut hilang terbakar bersama hal-hal yang dibakar tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya karena tadi Tika udah jelasin gimana nih alur dari begu ganjangnya sampai ada orang yang dituduh dan lain-lain sampai dia dibakar. Nah, kita mau jelasin soal korban-korban apa aja yang udah menjadi fenomena dari si begu ganjang itu sendiri. Nah, kelompok kami menemukan 3 contoh kasus, yaitu ada di Maret, di mana itu di Dusun Jumala, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, di mana polisi itu menangkap 10 orang yang dia itu tersangka melakukan perusakan rumah terhadap keluarga Jamapor Segala. Nah, adapun alasan mereka meyakini ini karena mereka tuh ngiranya kayak,
ih si Jama Porsagala nih kayaknya melihara begu deh gitu. Makanya jadi rumahnya mereka tuh dibakar biar si keluarga Jamapor yang meninggal, tapi begu Ganjang itu juga ikut kebakar gitu. Nah, akan tetapi adanya peristiwa pembakaran ini, bener tadi yang kayak Cika bilang, mungkin mereka ada reaksi gitu ya, ada orang meninggal, terus mereka di Lampung ngumpul-ngumpul nih kayak, sini meninggal apa jangan-jangan gara-gara habis melihara begu Ganjang dia ya, terus kayak oh ya udah dan itu kan menimbulkan apa ya ketidakresahan mereka kayak jadi takut gitu kan hidup sehari-hari apalagi juga mereka ini kan hidupnya dari masyarakat yang kecil jadi mereka kayak memutuskan untuk mengambil aksi main hakim sendiri kayak gimana kalau kita bakar rumahnya biar sekalian musnah semuanya gitu. Nah itu contoh yang pertama. Terus untuk contoh yang kedua itu tuh ada di eh, pada bulan Agustus tahun 2020 di mana seorang pasangan suami istri di Kecamatan Sidamani Sumatera Utara juga dia itu jadi korban penganiayaan karena juga dituduh nih dia melihara begu Ganjang tetapi reaksi sosial dari situ tuh mereka nggak memutuskan untuk membakar rumahnya alih-alih mereka melakukan penganiayaan sehingga pasangan suami istri tersebut harus dirawat di rumah sakit. Tapi aku dan teman-teman belum nemu kabarnya sih dia gimana di rumah sakit. Jadi yang kami tahu baru sampai situ. Terus yang terakhir itu ada di 15 Mei 2010 di mana itu terjadi di Dusun Buntu Raja Desa Sitangor di Tapanuli Utara di mana itu jadi juga meninggal karena pembakaran massal karena dituduh juga punya begu Ganjang. Oke, bisa dulu. Oke, kita akan masuk di bagian selanjutnya yaitu mengenai begu Ganjang dari multi perspektif. Nah, kami mau mengenalkan siapa-siapa aja sih yang sudah sempat ngobrol sama kami untuk kami tanya-tanyai mengenai begu Ganjang ini. Jadi, ada 3 orang, yaitu yang pertama adalah Opung D, yang kedua adalah Pendeta Siregar, dan yang ketiga adalah Deborah dari Antropologi Angkatan 2022. Nah, dari semua hasil wawancara kami mengkelompokkannya menjadi uh, 4 bagian. Yang pertama adalah melihat begu Ganjang dari perspektif masyarakat, yang kedua melihat begu Ganjang dari perspektif adat, yang ketiga dari begu Ganjang dari perspektif agama, khususnya Kristiani, dan yang terakhir adalah dari pandangan antropologi. Nah, ketiga narasumber kami ini memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama merupakan masyarakat suku Batak, tapi mereka memiliki latar hidup yang berbeda-beda. Nah, walaupun begitu, masing-masing dari mereka memiliki pengetahuan secara garis besar mengenai fenomena Big Ganja. Nah, yang pertama, menurut masyarakat, untuk menjawab ini seluruh hasil wawancara dijadikan satu dan disebut sebagai pandangan masyarakat. Nah, masyarakat adat Batak itu melihat bahwa sebelum menganut kekristenan, mereka itu menganut suatu agama kesukuan dan berdasarkan pemahaman mereka, manusia yang memiliki tondi atau roh atau jiwa itu hidup melekat memiliki tondi yang hidup lekat bersama mereka. Nah, ketika mereka meninggal, maka tondi tersebut akan berubah menjadi begu seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, masyarakat suku Batak ini lebih familiar dengan begu yang memiliki peran-peran jahat. Salah satunya adalah begu Ganjang. Nah, isu mengenai begu Ganjang ini merupakan sebuah isu dan topik pembicaraan yang kontroversial dalam pembahasan masyarakat suku Batak. Umumnya, masyarakat suku Batak itu hidup berkelompok, contohnya di suatu desa, mereka bertetangga dan bekerja di tempat yang sama, yaitu di sawah, serta menikmati waktu luang dengan berkumpul di lapotuak atau tempat nongkrong gitu. Nah, dari sanalah isu dan gosip begu Ganjang itu tersebar luas dengan cepat mengenai siapa sih yang sekiranya memelihara begu Ganjang dan siapa yang menjadi korban dari begu Ganjang. Nah, nilai dan budaya yang telah diwariskan turun-menurun ini sangat melekat dalam kehidupan masyarakat suku Batak. Hal ini kerap menjadi cara untuk menanamkan nilai atau bahkan mendoktrinisasi bahwa ketika ada masyarakat atau ada salah satu warga desa yang meninggal secara mendadak, maka dipercaya bahwa ia telah dibunuh oleh Begu Ganjang. Dan dari sanalah akan muncul gosip-gosip melalui perbincangan di sawah, di lapotuak, mengenai siapa yang sekiranya mengirimkan Begu Ganjang, dan berakhir pada tuduh-menuduh. Biasanya yang dituduh sebagai pemelihara begu Ganjang adalah mereka yang hidupnya terpisah dari masyarakat lain.
dan mereka kerap menjadi korban fitnah, korban tuduhan oleh masyarakat. Selain mereka dituduh, difitnah, mereka juga kerap menjadi korban kekerasan atau bahkan korban pembunuhan. Nah, karena Begu Ganjang ini sebagai suatu ilmu hitam dan Begu Ganjang itu tidak dapat dibuktikan secara fisik, maka masyarakat itu termasuk polisi yang biasanya suka datang kalau misalnya sedang ada penghakiman massal, itu akan kesulitan untuk membuktikan Begu Ganjang secara kasat mata, sehingga hal tersebut tidak dapat diproses secara lebih lanjut dan hanya berakhir pada hukum adat yang biasanya jatuhnya seperti main hakim sendiri. Nah, selanjutnya dari adat atau kebudayaan. Nah, Begu Ganjang dalam masyarakat adat Batak itu selalu, seperti yang tadi saya sudah bilang, selalu dipandang sebagai hal negatif dan bertujuan untuk mendatangkan harm atau mencelakakan targetnya. Nah, biasanya cara untuk mencelakai yang sering banget dilakukan adalah dengan mencekik atau dengan memberikan penyakit-penyakit atau kesialan-kesialan kepada targetnya. Nah, selain itu, tidak hanya membahas tentang target, namun juga dari sisi kebudayaannya juga dibahas mengenai seseorang yang memelihara atau seseorang yang menjadi tuan dari Begu Ganjang tersebut. Nah, mereka biasanya memiliki suatu dendam atau suatu masalah dengan orang lain, maka mereka akan langsung mengirimkan Begu Ganjang tersebut. Nah, salah satu cara untuk membuat Begu Ganjang tersebut nurut dan mau melakukan semua tugas-tugas tersebut adalah dengan melakukan ritual dan memberi makan melalui sesajen. Nah, ritual yang biasanya dilakukan itu adalah kalau dari hasil wawancara kami yang kami ketahui adalah ketika tengah malam mereka akan mengumpulkan alat-alat ritual, biasanya menggunakan panci dan alat-alat dapur yang gampang didapatkan di rumah, lalu memanfaatkan daun sirih, dan ada juga memanfaatkan ayam hidup, di mana ayam hidup tersebut ditusuk-tusuk atau dipukul-pukul kepalanya. Selanjutnya, orang yang tertuduh sebagai pemilik Begu Ganjang ini akan lari ke sungai dan berlari-lari di sekitar sungai tanpa mengenakan satu helai pakaian pun. Dan biasanya ritual tersebut dilakukan di tengah malam hingga subuh. Dan ketika setelah mereka melakukan ritual tersebut, seluruh alat-alat dan kebutuhan ritualnya akan dirapikan kembali, sehingga ketika di pagi hari tidak ada jejak atau tidak ada bekas-bekas ritual. Sehingga itulah salah satu hal yang membuat sulitnya pembuktian Begu Ganjang ini. Nah, masyarakat suku Batak yang telah ada selama lebih dari ratusan tahun sangat memegang bagaimana leluhur mereka mewariskan kebudayaan, adat istiadat, dan bahkan ritual-ritual kepercayaan. Hal ini membuat masyarakat suku Batak masih kerap melanggengkan okultisme atau paham, ajaran, kepercayaan tentang adanya kekuatan gaib dalam suatu benda atau roh tertentu yang di dalam kehidupan mereka, dan tidak jarang hal tersebut juga diselipkan ke dalam ritual-ritual adat yang seharusnya menghormati leluhur, tapi justru jadi ritual penyembahan berhala yang tadi sudah disebut sebagai ritual Begu. Nah, selanjutnya adalah menurut gereja. Tadi sudah saya jelaskan mengenai kalau masyarakat suku Batak itu kerap menyelipkan ajaran-ajaran si Pele Begu ini ke dalam kegiatan adatnya. Hal inilah yang menurut Aman Pendeta Siregar sebagai salah satu tantangan dalam menjalankan misi gereja yang tujuannya membawa umat ke dalam jalan Kristus yang benar. Secara khusus, Amang Siregar itu menjelaskan juga bahwa untuk meluruskan pemahaman akan Begu Ganjang itu merupakan suatu tugas dan tanggung jawab pendeta sebagai tokoh agama dan juga bersama tokoh masyarakat lainnya dan juga tokoh-tokoh keamanan mungkin seperti polisi. Nah, upaya yang bisa dilakukan oleh gereja, terutama oleh pendeta, adalah dengan menyampaikan ajaran-ajaran yang disebut benar sesuai kekristenan melalui khotbah saat ibadah. Nah, salah satu contoh upaya menanamkan hal itu adalah dengan memberikan pengertian bahwa tubuh kita sendiri itu terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Roh itu berasal dari Maha Kuasa. Dan ketika Tuhan sudah memberikan hal tersebut, pada saat kita meninggal, roh tersebut akan kembali kepada Tuhan, bukan justru menjadi roh jahat yang berkeliaran di sekitar masyarakat untuk melakukan hal-hal yang justru menyakiti.
Para tokoh agama termasuk Pendeta Siregar juga mempercayai bahwa tokoh agama itu dapat memberikan pemahaman bahwa cara-cara menghakimi sebagai reaksi sosial ketika ada pihak yang tertuduh sebagai pemelihara begu ganjang merupakan hal yang salah dan dilarang oleh agama. Nah, Pendeta Siregar juga menjelaskan bahwa berkaitan dengan ritual memberi makan begu ganjang itu ataupun penghormatan kepada leluhur melalui sesajen berdasarkan perspektif keagamaan ini lebih fokus kepada penyembahan berhala dan itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah melakukan ritual adat sebagai bentuk penghormatan atau pelestarian budaya dan penghormatan kepada leluhur. Dan yang tidak dibolehkan adalah melakukan pemujaan berhala. Nah, fun fact-nya dari perspektif yang tadi sudah disebutkan adalah walaupun masyarakat suku Batak itu di perkampungan terutama sudah mulai memahami agama, memahami Alkitab, dan sudah mulai rajin datang ke gereja dan ikut segala macam persekutuan, masih banyak banget dari mereka yang secara tidak sadar masih melakukan ajaran, melakukan ritual dan mempercayai adanya begu ganjang dan menjadi sepele begu. Oke, selanjutnya aku mau menceritakan tentang perspektif antropologi yang kami dapatkan dari teman kami, Deborah, dari Antropologi Angkatan 2022. Nah, mungkin sebelum mulai, aku mau jelasin dulu. Jadi, latar belakang dari narasumber kami ini, dia merupakan seorang keturunan Batak, namun perlu diperhatikan juga kalau dia ini lahir dan besarnya sudah di Jakarta. Jadi, semua proses sosialisasi yang didapatkan itu rata-rata berada dari orang tuanya aja. Jadi, lingkungan sosialnya tidak banyak yang menganut kepercayaan dan kebudayaan yang sama. Nah, jadi kalau menurut Deborah, mitos seperti begu ganjang ini itu turut membentuk proses sosialisasi di masyarakat dan juga menentukan gaya hidup masyarakat. Contohnya dalam mitos begu ganjang, keadaan suatu perkampungan yang tadinya biasanya aman dan tentram setelah mendengar mitos terkait begu ganjang ini akan berubah menjadi chaos dan juga saling tuduh-menuduh gitu. Saat kepercayaan kolektif itu terbentuk bahwa seseorang ini sudah memelihara begu ganjang, maka akan timbul ketakutan, bahkan ada juga mungkin ada keinginan, oh kayaknya better gue pelihara begu ganjang juga deh, karena dengan melihara begu ganjang, kita tuh bisa memiliki power untuk mengendalikan keadaan sekitar gitu. Nah, terus dalam antropologi sendiri ada pembahasan namanya antropologi agama yang menjelaskan bagaimana mitos itu dapat mempengaruhi struktur masyarakat dengan kemiripannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam begu ganjang ini, karena bentuknya cenderung mirip dan menyerupai manusia walaupun yang lebih tinggi gitu, maka mitos ini tuh akan lebih mudah dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Namun akan beda lagi apabila hidup itu di daerah di mana begu ganjang itu tidak tersosialisasikan dengan baik dan tidak menjadi mitos masyarakat yang berkembang. Sebagaimana narsum kami, dia yang lahir dan besar di Jakarta, jadi tidak terlalu terpengaruh oleh mitos-mitos begu ganjang ini, melainkan malah terpengaruh oleh mitos-mitos atau cerita-cerita hantu yang sekiranya itu bertempatnya di Jakarta gitu. Karena begu ganjang ini tidak biasa didengar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi balik lagi ke tadi, poin di mana mitos mempengaruhi masyarakat dengan kemiripannya dalam kehidupan sehari-hari, karena kehidupan sehari-harinya tidak relevan dengan kebudayaan yang diceritakan dalam mitos begu ganjang ini, makanya tidak jadi mudah terpengaruh. Lain halnya dengan masyarakat pedesaan yang lebih sering terpapar dengan mitos ini, pasti akan terdapat perubahan seperti menjadi menjauhi orang yang dicurigai memelihara begu ganjang atau menjaga sikap dan menjaga pembicaraan di sekitar orang yang dicurigai memelihara begu ganjang dan lain-lainnya. Nah, meskipun begitu, begu ganjang ini tetap dianggap sebagai salah satu budaya dan dalam perspektif antropologi tidak boleh untuk mengintervensi sebuah budaya. Jadi, walaupun menurut kita ini budayanya salah dan ini suatu hal yang menyimpang, namun yang bisa kita lakukan hanyalah mencari tahu mengapa budaya tersebut itu masih relevan hingga sekarang dan mengapa masih banyak yang mempercayainya. Karena itu dibutuhkan metode etnografi untuk mengulik lebih dalam mengenai hal begu ganjang ini. Boleh next? Nah, kalau menurut hukumnya, jadi
secara hukum keberadaan maupun tindak kejahatan melalui begu ganjang ini tidak dapat dibuktikan. Di mana untuk terbukti bersalah itu sendiri kan sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti dan dalam fenomena begu ganjang ini bukan hanya tidak meninggalkan alat bukti tetapi juga beritanya ini simpang siur terkait siapa pemeliharanya, motif atau pelakunya juga cenderung tersembunyi dan juga akibatnya yang mengakibatkan korban ini bahkan sampai meninggal itu biasanya jarang bisa terungkap karena biasanya korban langsung meninggal setelah terkena si mitos bego ganjang ini. Nah, eh, dalam perspektif hukum, fenomena ini dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum jika dilihat dari reaksi sosial akibat fenomena begu ganjang, yaitu penghakiman massal tadi. Masyarakat yang cenderung menghakimi secara massal dan juga menuduh seseorang atau suatu keluarga atas pemeliharaan begu ganjang, ini justru yang dapat dikenakan hukum pidana. Nah, fenomena penghakiman massal ini sebagai bentuk pengeroyokan mulai marak dilakukan semenjak awal tahun 1999-an dan dapat dibagi menjadi 2 yaitu social contagion yang bersifat spontan dan juga social learn yang bersifat terencana. Penghakiman massal ini sendiri menurut Barron dan Madden tahun 2002 merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain yang mereka anggap telah melanggar hukum. Nah, orang-orang dalam kelompok yang melakukan penghakiman massal ini biasanya kebanyakan itu bukan merupakan hakim sehingga tidak berhak untuk menghakimi menurut sistem hukum yang ada. Perbuatan main hakim sendiri ini dapat dikenakan pasal 351 KUHP atau pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai penganiayaan. Selain itu, main hakim sendiri juga dapat dikenakan pasal 170 KUHP, pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai kekerasan apabila perbuatan tersebut dilakukan di muka umum dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang atau suatu barang. Terakhir, perilaku main hakim sendiri ini dapat dikenakan pasal 406 KUHP atau pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai perusakan atau penghancuran barang milik orang lain. Ini bisa dikenakan apabila tadi penghakiman massalnya sampai ke tindak membakar rumah atau properti milik orang lain. Nah, namun di sisi lain, orang-orang tersebut yang bukan hakim dari sistem peradilan pidana itu tidak berhak untuk menghakimi, namun bisa juga orang-orang tersebut biasanya merupakan seseorang yang memiliki wewenang di hukum adatnya, bisa jadi kayak ketua adatnya atau ketua sukunya yang menginisiasi perbuatan main hakim itu sendiri. Jadi hukum ini sebenarnya agak tricky jika mau dibahas mengenai sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia atau hukum adat sendiri yang berlaku di adatnya. Boleh di next. Nah, karena tadi udah cerita banyak nih soal begu ganjang dan daripada berlama-lama kalian mikir, ini kita kan anak krim, kita bukan jurusan demonologi, jadi tanpa menunggu berlama-lama, kita coba ya gabungin antara fenomena begu ganjang dengan kriminologi. Nah, ternyata 4 pilar kriminologi yaitu pelaku, korban, reaksi sosial, dan kejahatan itu tuh bisa dilihat guys dalam fenomena begu ganjang. Nah, pelakunya ini adalah masyarakat yang melakukan aksi main hakim yang kayak tadi di contoh kasus yang udah kelompok kami paparkan, kayak pas mereka udah ada ngomong-ngomong dan udah ada tuduh-menuduh dan sampai pada akhirnya mereka melakukan aksi main hakim berupa pembakaran atau penganiayaan, disitulah posisi mereka menjadi pelaku dari fenomena begu ganjang tersebut. Nah, untuk korbannya ini adalah ya mereka yang dirugikan baik itu secara psikis, secara fisik maupun ekonomi. Misalnya kayak tadi ada yang dia sampai dilarikan ke rumah sakit, berarti kan itu fisiknya yang dirugikan. Lalu ada juga tadi yang psikisnya dirugikan di mana keluarga tersebut tuh sampai harus pindah rumah berkali-kali demi mendapatkan keamanannya untuk tinggal gitu. Terus ada juga yang dirugikan secara ekonomi di mana rumah mereka dibakar yang which is berarti harta-harta benda yang ada di rumahnya itu juga dirugikan dari adanya aksi pembakaran tersebut. Nah, untuk reaksi sosialnya itu tuh kita dapat lihat dalam aktivitas main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat yang dimana itu tuh sebagai reaksi dari tuduhan-tuduhan yang sudah menyebar gitu. Jadi disinilah yang bermula dari tuduhan itu mereka lama-kelamaan mulai mengambil aksi nyata yang berupa yang itu termasuk dalam reaksi sosial mereka. Lalu dari segi kejahatannya sendiri itu tuh dapat terlihat dari aktivitas pembakaran rumah tadi, terus penganiayaan dan intimidasi atau yang lain-lain yang itu sudah diatur dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Nah, selain itu
selain kita bisa lihat dari 4 pilar kriminologi nih, kita juga bisa lihat loh dari teorinya dari Gustav Le Bon yang dimana itu ngebahas soal contagion theory. Nah, contagion theory ini tuh kayak virus gitu guys, jadi dia tuh menjalar, menjalar, menjalar. Nah, secara garis besar teori ini tuh nyorotin adanya perilaku dari individu di dalam sebuah komunitas yang dimana itu tuh dapat menjalar ke interaksi emosional terhadap individu-individu lainnya di dalam komunitas tersebut gitu. Nah, dalam contagion theory ini, opini dan keyakinan orang itu banyak disebarkan melalui penularan, tetapi tidak pernah melalui proses penalaran. Makanya dari yang tadi mereka ngelihat ada fenomena orang meninggal tiba-tiba nih, terus ada satu orang yang ngomong kayak apa jangan-jangan ini karena bego ganjang, ya mereka tanpa melalui proses penalaran, mereka kayak, oh iya karena bego ganjang kali ya, karena kan kita nggak tahu dia sakit apa gimana tapi meninggalnya mendadak gitu berarti benar nih karena beku ganjang. Nah, itu berarti tidak dapat kita katakan itu tidak melalui proses penalaran. Nah, adanya uh, contagion theory ini dia tuh menyebabkan sebuah konsepsi itu semakin merajalela di kalangan masyarakat sebagai hasil dari adanya penegasan, terus pengulangan yang berkali-kali dan penularan ke individu dalam komunitas yang lainnya. Nah, kekuatan dari penularan ini juga sangatlah tinggi, bahkan sampai melenyapkan perasaan dan pandangan individu yang ada di bawah aksi yang ingin mereka lakukan. Makanya pas yang kayak tadi mereka ngomong-ngomong di Lapo atau di sawah, mereka nggak mikir kayak apa sebenarnya nih orang nggak ngomong kali ke kita kalau dia sakit atau enggak kayak apa enggak emang udah waktunya aja jadi meninggal atau ini mungkin serangan jantung atau gimana kita nggak tahu gitu tapi ya mereka dalam ya alam bawah sadarnya mereka langsung kayak oh iya ini berarti arahnya ke begu ganjang gitu. Nah, adanya tuduhan ini seringkali tidak hanya makanya adanya tuduhan ini dia itu seringkali didasarkan hanya pada asumsi tapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Makanya tadi itu kita bisa lihat juga kan dinamikanya dia kalau berhadapan dengan hukum karena ya tidak ada saksi buktinya. Bahkan kayak waktu itu emang pendetanya, ya saya juga bingung kalau mau dibawa ke hukum masa begu ganjangnya mau dihadirkan kita aja nggak tahu siapa yang melihara gitu. Nah, adanya hukum adat yang masih melekat ini juga memberi mereka kuasa untuk memberi hukuman berupa yang tadi, pembakaran rumah, penganiayaan, dan lain-lainnya supaya mereka dapat memperoleh keamanannya kembali. Boleh di next? Oke, jadi kembali lagi setelah penjelasan yang sangat kompleks tadi, apa sih sebenarnya inti dari pembahasan ini? Jadi intinya adalah Begu Ganjang merupakan kepercayaan adat yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena memang bentuknya adalah ilmu hitam atau hal yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata. Dan tujuannya adalah untuk menyakiti orang lain. Namun meskipun nggak bisa dibuktikan, masih banyak masyarakat suku Batak yang percaya mengenai keberadaan Begu Ganjang ini, khususnya masyarakat yang berada di pedesaan, karena memang masyarakat di pedesaan itu ikatannya lebih kuat di antara masyarakatnya dan berita-berita yang beredar itu hanya di seputaran kelompok itu saja, sehingga ketika ada sesuatu hal yang terjadi atau kematian mendadak yang terjadi, maka reaksi sosial yang timbul di masyarakat adalah main hakim sendiri. Nah, main hakim sendiri inilah yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Sekian dari kelompok kami. Oh, ternyata ada satu lagi nih yang belum ditampilkan. Boleh di next? Nah, dari semua cerita yang agaknya nggak masuk akal, mungkin ada pertanyaan. Sebenarnya ini real or fake? Nah, kita lihat teman-teman, jawabannya adalah, nggak kepilih. Oh, real. Yang real adalah wawancaranya. Kalau bebu ganjangnya tergantung persepsi masing-masing ya teman-teman. Ini adalah bukti wawancara kami dengan dari HKBP Resort Rawalembu Bekasi. Terus ini adalah bukti wawancara kami dengan Deborah Antrop 2022 dan bukti wawancara ke Opung Deo. Nah, terima kasih atas perhatiannya sudah mendengarkan cerita kami. Semoga nanti malam kalian bisa tidur.